proyek RPA Mass Email Sender. Kelompoknya ada 5 orang. Ada semua mas mbaknya? Ada Pak. Ada Pak. Oke. Silakan dimulai sesingkat mungkin. Mana? Di sini. Emang kan nyala ya? Ya belum mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak. Saya dari perwakilan dari kelompok proyek RPA Mass Email Sender. Dan di sini untuk anggota hadir semua ya. Dan saya akan memulai untuk mempresentasikan proyek kami. Bentar, saya absen. Devani, mana? Hadir, Pak. Jidan, Hadir Pak. Muhammad Imron, Hadir Pak. Krisyando, Hadir Bapak. Yunisa. Hadir, Bapak. Oke, langsung aja demonya apa? Baik. Saya akan mendemokan yang pertama di PowerPoint-nya tantangan proses manual. Untuk tantangan proses manual, Bisa. Baca Pak. Bisa. ya udah. Tantangan proses manual ada 3 tahap. Ada admin kewalahan, inefisiensi waktu, dan rentan error. Dan Mana demonya? ya, Langsung demo aja Pak. langsung demo Iya. aja. Baik. Ya. Nanti dokumennya dipostkan di kampus beserta file video, mungkin ada untuk demonya. Ya Pak. Baik, pertama kita itu memiliki 2 file yang harus disiapkan, yaitu file template sertifikat misalnya. Kemudian juga ada file Excel untuk data orang yang bakal dikirim emailnya. Kita langsung jalankan saja proyeknya. Baik, di sini sudah 1 terkirim emailnya. Ini RPA-nya ngirim email otomatis ya? Iya Pak. Ke bawah coba lihat diagramnya. Sampai berapa banyak emailnya yang kirim? Ini enggak ada, 5, Pak. belum ada limit sih Pak, terserah dari file Excel-nya. Ini kalau Ini buatnya berapa banyak buatnya? Ada 5 ya? ini buat ini ada 5 Pak Ada sekarang. 5, iya. Hasilnya disimpan kan? Udah terkirim apa enggak? Iya Pak, ini di status pengiriman. Tadi kan di status pengiriman kan dia kosong Pak kolomnya. Sekarang udah sukses. Coba lihat, buka hasilnya. Hasil kita buka email. Saya ganti share screen-nya sebentar. Nah
nih Pak, sudah masuk emailnya. Terus ini sertifikatnya. Nah ini udah sesuai template tadi Pak, namanya juga udah berubah tergantung nama dari file Excelnya. Ini kayaknya dikirim, yang hasil dikirimnya benar-benar dikirim yang 5 itu. Oh, maksud ke 5 email yang lainnya Pak? Enggak, kan tadi loh lihat RPA-nya itu sukses disimpan red cell. Coba buka tadi RPA-nya. Ini Pak. Nah, Nah, ini, itu nulis di Excel kan iya, terakhir. iya Pak. Terakhir Iya. di di Excel, kita buka Excelnya, ini Pak. Sukses dia. Awalnya kan tadi kosong Pak. Emailnya di hardcode ya. Iya Pak, Gmailnya di hardcode di Excel. Berarti kan nggak bisa seberapa banyak. Tadi bilang seberapa banyak. Oh maksudnya, oh sekali ngirim gitu ya Pak? Oh iya iya. Saya salah di sistem di program saya ini ngirimnya satu-satu Pak, dikirim per baris gitu, email yang mana gitu. Bukan satu file langsung ngirim sekaligus banyak ke email banyak gitu Pak. Ya ini satu-satu berarti ya ngirimnya Iya ya. Pak. Bukan ngeburs langsung satu ke banyak email. Iya beda. Oke. Nanti dokumentasinya sama videonya dipostkan di kampus ya. Oke Pak. Untuk Oke. file projectnya nggak perlu Pak? File projectnya juga monggo silakan. Oke Pak, siap Pak. Oke. Selanjutnya kelompok berikutnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kelompok berikutnya. Video apa tuh? Maaf Pak, untuk tugas bisa diperpanjang sampai jam 12 ya Pak. Ada yang kelupaan. Mohon maaf, udah tadi terakhir dari setiap mata kuliah yang dimulai selalu kasih ingatkan tugasnya paling lambat sebelum UAS. Baik Pak. Pak, saya ingin menunjukkan demo dari Silakan di share screen aja. oh iya Pak, bentar. Jadi ini saya rekam ya. Nanti hasil rekamannya saya kirim di kelas ini di folder video di pertemuan ke-16. Jadi nanti dokumentasinya file PPT, Word, PDF atau project RPA atau ada videonya atau link videonya kirimkan ke e-kampus. Kalau masalah cukup dikirimkan link Google Drive tapi yang di-share ya supaya saya bisa diambil. Kalau nggak bisa diambil ya nggak bisa berarti dianggapnya nggak mengumpulkan. Jadi pastikan kalau menggunakan link Google Drive itu di-share. Monggo kelompok berikutnya yang mau presentasi silahkan. Atau masih nunggu teman-teman kelompok yang hadir dulu. Jadi waktu diberikan 1 minggu, misalkan ada yang kurang lengkap atau ada yang salah bisa dibenerin atau ada yang belum siap masih bisa ditunggu waktunya, masih ada 1 minggu lagi. Mungkin besok siapnya juga monggo tinggal WA ke saya Pak, saya siapnya udah minggu depan nah, sebelum jam 8 malam berarti.
Assalamualaikum Pak, izin Pak. Ya, Waalaikumsalam, silakan. Pak, dari kelompok kita mau presentasi Pak. Cuman ini kita dari kelas TI 22B2 Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan duluan. Habis yang lain nggak ada. Boleh hari ini Pak duluan. Kalau Boleh. teman-teman nggak ada yang ini. Baik. Ini di showin presentasinya dulu apa langsung ke projectnya aja Pak? Langsung demonya aja. Ntar Oh, baik. dipresentasikan dulu aja judulnya apa, kelompoknya berapa banyak, berapa orang. Oh baik Pak, secara simpel aja ya Pak. Ya, sistem otomatis seleksi CV. CV itu kurikulum kita ya, daftar riwayat hidup. Kelompoknya ada berapa orang? Tuh, 2, 3 orang. Ada 3 orang Pak. Ada semua? Ada Mas semua Ali, Pak. Mas Ali Purnama Alam, Muhammad Rizky, Riko Adrian, ada Riko Adrian? Ada Riko Adrian? Ada Pak. Oh ada, oke. Ya langsung aja demokan projectnya coba. Oke, baik Pak. Startkan. Seleksi CV. Informasinya gimana? Daftar riwayat hidup. Presentasi. Dibikin Mungkin apa? sedikit pembukaan ya Pak sebelum itunya sistemnya. Ya, Nah, jadi ini kami membuat sistem otomatis seleksi CV yang dimana masuk ke bagian bawah aja. Nah ini dioperasikan menggunakan N8N, lalu dari formula online masuk ke OCR AI, lalu digenerate oleh Gemini dan menjadi file JSON hingga ditaruh ke spreadsheet Pak. Nah setelah itu Oke. Setelah itu dia gimana Pak? Maaf. Terus lanjutkan. Udah belum? Nah ini prosesnya seperti ini Pak. Di N8N dari mulai CV-nya dimasukkan, lalu masuk ke low kandidat, dan di sini mulai pembacaan OCR-nya, masuk ke AI-nya di Gemini, lalu masuk ke JSON dan akhirnya masuk ke Excel. Nah dari sini nanti akan coba dipresentasikan oleh Ali ya terkait ininya, demonya. Silakan demonya. Mas Ali, Mas Riko, Mas Muhammad ini kelas TI 22 BSE 1 ya? BSE 2 Pak. Oh, SE 2, oke. Iya Pak. Jadi kemarin belum sempat, belum siap, jadi malam ini siapnya ya? Betul Pak. Oke. Silakan demokan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin menjelaskan untuk terkait proyeknya Pak. Nah di sini kita menggunakan N8N. Nah di sini kita untuk automation sendiri menggunakan N8N. Ini platform yang mirip seperti UiPath, namun ini berbasis web. Nah di sini mungkin langsung saja. Nah untuk triggernya sendiri ini kita di application form. Nah di application form sendiri ini dia bisa langsung input di sini atau kita buatkan custom URL di sini Pak, custom form HTML di sini. Nah untuk lebih simpelnya mungkin
langsung praktekkan saja. Nah, jadi fungsi si aplikasi ini itu untuk screening CV menggunakan AI. Jadi nanti si hasilnya itu akan terrecord di si spreadsheet di sini, Pak. Nah, di sini itu ada qualification ya. Jadi, nah di sini kita ada qualification ya, di mana nanti si AI itu akan menyesuaikan dari qualification yang ada. Nah, contoh di sini saya contohkan untuk bagian PPIC production dengan qualification-nya education maksimal D3, minimum 2 pengetahuan pengalaman 2 tahun dan segala macamnya. Seperti itu, Pak. Jadi dia sistem prompt di sini disebutnya biasanya sistem prompt. Jadi mungkin langsung aja dicontohkan seperti itu, Pak. Nah, sini untuk custom formnya ini menggunakan HTML, nanti ke record di CN8N-nya. Contoh di sini Ali. Sini tes aja, choose filenya. Ini upload CV-nya. Nah, di sini contoh saya di sini ya, Pak. Oke, submit. Nah, di sini akan langsung jalan, Pak. Dia akan ke log dulu, candidate submission. Setelah log, dia akan masuk ke editor. Di sini kita menggunakan API Mistral AI, Pak. Mistral AI langsung ke di sini open router. Nah, setelah selesai, dia akan memparse si hasilnya berbentuk JSON dan nanti akan dimasukkan ke si CSV. Nah, barusan kita lihat di sini yang terakhir. Nah, di sini untuk hasilnya the candidate does not explicitly. Jadi dia tidak sesuai requirement yang dibutuhkan di file ini, dan juga di sini ada skornya, qualification rate. Qualification rate-nya antara 0 sampai dengan 1. Sebentar. Nah, ini diparse contoh nih di sini, Pak. Nah, sebentar, maaf. Nah, ini untuk contoh respon dari si AI tadi setelah dilakukan prompt sistem prompt. Nah, jadi alurnya itu si Mistral AI ini dia akan mengekstrak teks dari sebuah file, Pak. Nah, si teks ini nanti akan dikirimkan ke AI model ini. Jadi ini kita menggunakan API dari OpenRouter yang gratis. Sebelumnya saya menggunakan ini, Pak, seperti presentasi menggunakan game ini, namun kena limit. Jadi kita ganti ke OpenRouter dengan menggunakan model Qwen 2.5 yang free. Jadi model Qwen dengan API dari OpenRouter. Nah, di sini dia akan menganalisa teks yang dihasilkan dari CV, apakah sesuai dengan requirement yang ada di sini di si AI qualification tadi sini. Baru nanti si hasil dari si AI ini akan diparse agar lebih rapi dan bisa dimasukkan ke dalam CSV sini, ke dalam spreadsheet sini, Pak. Baru hasilnya seperti ini. Maaf. Baru hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk salah satu contoh tadi saya mencoba untuk yang requirement-nya sesuai. Jadi si skornya itu lebih dari 67 dan di sini juga kandidat meet following core requirement. Jadi sesuai dengan contoh minimum SMK-nya adalah di CV, terdapat juga di CV, pengalamannya juga terdapat di CV, dan jadi sesuai meet all core requirement but taking. Jadi kualifikasinya hampir sesuai dengan apa yang dibutuhkan si HR yang ada di IL qualification ini, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, dari kita. Oke. Pertanyaan saya tadi filenya kan file oke apa tidak oke itu? Ya, Pak. Tadi Masnya menginputkan file itu filenya sesuai atau tidak sesuai? Oh iya. Kalau ini tadi nggak sesuai, Pak, karena pas tadi saya masukkan si CV-nya itu karena qualification-nya PPIC, namun di sini si CV-nya itu bukan dari bagian
PPIC, namun di sini contohnya IT di bagian IT seperti itu Pak. Jadi nggak sesuai untuk qualification yang ada di sini, karena di sini di si qualification ini ada seperti contoh coordinate with production, marketing dan segala macam. Nah, di sini tuh tidak ada di CV seperti yang disebutkan pada di sini. Tapi jadi nggak project planning dan segala macam nih ini nggak masuk, nggak ada di CV seperti itu Pak. Oke, kalau yang sesuai kayak gimana? Coba kalau dokumen yang sesuai. Contoh mungkin yang sesuai sebentar Pak. Atau Google Sheet-nya dihapus dulu, dibersihkan, nanti kelihatan Ya oh ini boleh, sesuai, oh ini tidak sesuai. boleh. Sebentar. Soalnya saya belum lihat otomasinya. Mungkin ini tes dulu ya Pak. Ini yang nggak sesuai barusan, yang Iya. tidak sesuai. Kita tes dulu. Sebentar Pak. Ini yang sekarang yang tidak sesuai apa Ini yang tidak sesuai ya Pak. Tidak sesuai. Tidak. Nah ini contoh. Nah ini. Sini. Oke, ini kita lihat di sini hasilnya. Does not meet all requirement. Nah di sini nggak meet ya Pak all requirementnya. Mana tulisannya kecil amat tuh, kelihatan? Ini Pak. Maaf. 0,6 itu tidak sesuai. Iya ini sama di deskripsinya juga di Oke. kandidat. Kandidat does not meet 0,6. Oke, coba yang sekarang yang sesuai. Nah sebentar saya ngetesnya berarti saya nggak ada CV PPIC, paling yang ininya saya diubah aja ke IT ya Pak. Ya, Si requirementnya. Karena requirementnya sebentar, mungkin biar lebih cepat saya minta tolong AI ya Pak untuk mengubah requirementnya. Sebentar Pak, maaf Pak. Biar kelihatan otomasinya tadi tidak sesuai, nah sekarang sesuai. Karena file CV-nya 1 berarti Sebentar, dirubah Pak. requirement-nya. Nah ini ubah untuk posisi IT support seperti itu ya Pak. Contoh di sini requirement-nya saya ubah ke IT support ya Pak, sesuai dengan CCV-nya. Maaf Pak, sebentar. Berarti nggak masalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya kata-katanya. Ya. Kelewat. Ini ya Pak, ini jadi job title-nya IT support, terus minimum pengalaman 2 tahun dan segala macamnya, understanding LAN, WAN, IP address dan segala macam. Jadi requirement-nya saya ubah ke IT support ya Pak. Nah, selanjutnya saya tes kembali di sini, execute. Sesuai.
contoh saya submit, sini jalan loading, ini ekstrak CV-nya jalan, lalu open routernya jalan, selesai, baru dia masuk ke CSV sini ke spreadsheet. Nah di sini the candidate meet all the core Pak. All the core dari support the Batasnya candidate 0,6 berarti 0,7 di bawah. ya 0,7 ke atas dia sampai 1 dia ini Pak sesuai, 0,6 ke bawah dia tidak sesuai. Karena itu berdasarkan SIPCOM yang ada di sini Pak. Si ini mungkin lihat pertanyaan ada di sistem promnya yang di bawah. Itu kan Nah di sini Pak. shippingnya sama promnya bahasa Inggris ya. Iya Pak. Pertanyaan saya itu CP-nya bahasa Inggris ya, sama untuk requirement-nya bahasa Inggris ya. CV-nya iya bahasa Inggris Pak. Kalau misalkan beda bahasa Indonesia bisa nggak? Saya belum sempat coba Pak. Atau mungkin mau dicoba untuk requirement-nya Pak. Apa CV-nya yang mau bahasa Indonesia Pak? Ada bahasa Indonesia CP-nya. Sebentar Pak saya lihat. Nggak logika aja. Kalau enggak requirement-nya aja ya Pak yang saya ganti ke bahasa Indonesia. Iya, silakan. Soalnya kayaknya CV-nya nggak ada Pak. Nggak logik aja dipakai misalkan CP-nya bahasa Inggris, requirement-nya bahasa Indonesia. Hasilnya seperti Cuman apa? kalau oh iya. Saya coba requirement-nya bahasa Indonesia aja saya ubah. Itu pasti does not meet atau tidak sesuai. Main logik aja udah harusnya ya. Karena requirement yang itu tidak masuk. Coba aja. Kecuali ditambahkan untuk language API. Nah, di sini saya promnya ke bahasa Indonesia ya Pak. Si requirement-nya saya ubah ke bahasa Indonesia. Nah, contoh di sini pendidikan minimal 1 sampai 2 tahun pengalaman sebagai IT support dan segala macam. Namun hasil ini tuh nggak terpaku ke si automation yang kita buat sih Pak harusnya ini terpaku pada model yang kita buat, jadi tergantung dari model yang kita pakai. Kebetulan di sini pakai Quentry, harusnya sih dia support untuk multi language. Cuman saya belum ngetes. Oke, di sini udah saya ubah ya Pak requirement-nya. Jadi minimal SMA SMK, minimal 1 sampai 2 tahun pengalaman. Jadi si requirement-nya yang saya ubah ke bahasa Indonesia ya Pak. Boleh, saya coba jalankan kembali. Indo Jawabannya kan simpel, sesuai atau tidak sesuai, dah itu aja. Ya, sebentar Pak. Oke, ini jalan, sebentar Pak, ini jalan. Oke, jalan. Baru ke yang CSV. Nah, ini Pak. Udah. Sudah sih Pak. Bingung. Cuman di sini hasilnya jadi tidak sesuai. Lah iya kan Si AI-nya bingung dia. Logiknya tidak sesuai apa Iya, Pak. sesuai? Jadi emang itu harusnya sih tidak sesuai Pak kalau dari logik.
Iya, kalau misalkan mau pakai untuk bahasa tambahan lagi untuk yang AI-nya. Oke, nggak apa-apa. Ini terlihat sih otomasinya. Nanti dokumentasi Ya, baik, atau projectnya atau videonya nanti dikirimkan di kampus ya, di kelas masnya ya. baik Pak. Oke, sip. Lanjut kelompok berikutnya untuk kelas ini atau di sini ya silakan. Izin presentasi Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bikin sistem otomasi pencatatan keuangan menggunakan tool N8N. N8N. Ya, 5 pada orang. pada presentasi kali ini kami akan Bentar, mendemonstrasikan. saya absen. Cut Jahra Oh, iya. mana ada? Hadir Pak. Tiara Sapitri ada? Hadir Pak. Tiara Sapitri ada? Hadir Pak. Oh, Wahyu Trisna, Hadir Pak. Windu Kumara, Hadir Pak. Jam-Jam Bahrul, ada Jam-Jam Bahrul? Jam-jam mungkin terkendala koneksi Pak. Ini ada kok. Tuh turunkan tangan. Oke, coba didemokan. Bagi Saryawan mungkin. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mendemokan sistem otomasi pencatatan pengeluaran menggunakan Telegram ya, berbasis AI Pak. Jadi Bentar, Telegram? iya Pak, kita ininya alatnya menggunakan Telegram Pak. Oh, soal tadi judulnya nggak ada Telegramnya. Oke, nggak Iya Pak, apa-apa, Pak, lanjutkan. Iya kan nggak ada tuh pencatatan keuangan menggunakan tool N8N. Monggo silakan Baik. coba didemokan. Jadi di sini itu kita bisa menggunakan dua metode Pak. Yang pertama itu photostroke dan yang kedua itu tulis manual. Yang pertama saya akan mendemokan untuk photostroke. Foto stroke, oke. Ya, Di Telegram dikirim lewat foto ya, gambar, terus ini Pak. Nah, jika kalau menggunakan photostroke, jika berhasil, maka si bot ini akan merespon kembali Pak, mengulas yang dimana barang yang kita tercantum di stroke ini. Dan ketika fotonya doang itu, ya? ya, dan ketika Rinciannya nggak itu, ada. ini Pak, rinciannya, items. Oh, cuma ada 2 emang rinciannya ya? Iya, cuma 2 Pak, cuma ada 2 barang Oke. kebetulan di situ. Nanti akan masuk ke Google Sheet Pak, yang dimana Coba Dan gambar stroke tidak- yang lain ada? Gambar stroke yang aneh atau yang pendek atau yang panjang atau stroke kasir Indomaret, Alfamaret di foto ada nggak? Ya kalau kali untuk bisa. itu kita nggak punya fotonya Pak, kebetulan. Jadi kita adanya pakai stroke. Kebetulan ini stroke dari sistem toko saya Pak, jadi saya pakai aja. Ya udah coba. Ini kan tadi stroke-nya yang itu, sekarang beda apa sama? Sama sih Pak kalau itunya mah. Iya. Soalnya kita cuma punya contoh satu stroke doang. Terus saya akan Oke. demokan lagi
yang tulis manual Pak. Misalnya, Oke, tulis manual. Ini tuh bikin chatbot sebenarnya di Telegram, cuman chatbotnya pakai N8N, ada AI. Ya benar ya, ya Pak, untuk menerjemahkan tadi ya gambar. Makanya saya pengen lihat ada gambar yang lain nggak? Nah, bisa nggak itu? itulah kita nggak Kemudian, punya Pak. ya. Atau gambar ada yang aja terserah lah, gambar wallpaper atau apa bisa diterjemahkan nggak dia? Oh ini Oh, gambarnya kalau tidak sesuai gambar, atau apa? kalau untuk dia menggunakan gambar ini dia kekurangannya jika gambarnya tidak apa berbentuk struk ya tidak ada respon Pak, pelan. belum saya bikin. Yang adanya itu Oh, baru ketika kita ngetik manual, tapi kayak seperti ini misalnya kita nggak sengaja typo gitu kan, atau ketik P apa gitu, ntar dia ada responnya lagi Pak. Nah seperti ini Pak, saya baru buat yang untuk versi manual saja. ya, tapi memahami input banyak ini Ya, hanya salah ya ya, kan? ya, jadi ketika dia tidak ada seperti ini, tidak ada nama itemsnya dan harganya, dia Nah, akan berpikir untuk itu tidak valid Pak, coba dan yang akan ada item harganya kayak gimana contohnya? ya misal Ada item harga yang contohnya yang diterima sama si sistemnya. oh laporannya gitu Pak, apa gimana? Coba beli daging 1 kilo di Osep, itu doang. RP enter dulu, nggak kelihatan. Dia bilang juga ini, nah dia jika kita menulis manual itu dia akan ada item ya Pak, nama tokonya yang kita beli, harga totalnya dari seluruh item, bukan per item harganya Pak, dan di sini ada nama itemnya dan tanggal pembeliannya Pak. Tanggal per hari ini ketika manual tadi ya. Ya, ya, Coba di Google Sheet-nya hasilnya seperti apa disimpannya. di Google Center dia akan seperti ini Pak, langsung masuk ke setiap tabel masing-masing judul Pak. Misal di toko dia akan masuk ke bagian list toko, harga akan masuk ke bagian total, dan seterusnya Pak. Tapi kalau masukin apa manualnya sana nggak masuk ke Google Sheet. Ya, kalau misalnya Untuk dia pesan, seperti ya seperti tipe atau tidak ada nama yang ikonik atau kode item, dia tidak akan masuk Pak. tapi Dia itu akan menolak. salah itu. Waktu inputnya kok waktunya jam 14. Coba cek deh. Osep itu kan manual kok, tanggal struknya 202619. Oke lah. Tanggal inputnya sama waktu inputnya. Oh iya Pak, Wak- lupa Pak. Ini Waktunya masuknya salah saya. masuknya ini ke tanggal input Pak. Ya kan? Iya ya. Kalau gambar yang salah coba diinputin, hasilnya ada errornya gimana? Apa diam aja? Nggak ada muncul apa-apa. Diam aja deh Pak. Diam Diam aja ya aja. Pak. Misal iya, Oke, dia nggak ada respon apa-apa soalnya belum nggak saya respon bikin gitu. apa-apa. Nah, ini tadi formatnya itu ya. Tadi daging Iya 1 Pak. kilo di OSEP Nah, RP misalkan. Oh ya tanggalnya, oh tadi waktu sudah salah ya. Ya iya udah, Pak. nggak apa-apa. Ini juga bisa masuk otomasinya, cuman belum sempurna aja. Oke, nanti Iya dokumentasi Pak, belum video sempurna aja. atau proyeknya dikirimkan ke kampus ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, monggo kelompok berikutnya. Ini malah bikin N8N malah node automation.
Saya nggak ngajarin pada bisa malah. Hebat. RPA-nya malah nggak ada. Ayo, yang lainnya ada yang mau presentasi silakan. Oh, tadi nih Mas Jam-Jam Bahrul Hilmi, speaker saya terkendala Pak. Kirain Pak, saya. kelompok saya mau presentasi Pak. Iya, silakan. Ya sebentar ya Pak, lagi dipersiapin dulu buat Ya. share screen PPT. Oke. Jadi sambil nunggu saya informasikan malam hari ini kita UAS online, UAS otomasi sistem. UASnya kelompok untuk mendemokan proyek otomasi sistemnya. Jadi nanti untuk demokan mungkin berupa file video atau langsung secara real time ditunjukkan demonya. Kemudian nanti dikumpulkan file PPT, file video atau file projectnya ke e-kampus. Misalkan ada yang kurang sempurna, silakan disempurnakan. Intinya jangan sampai kelewat waktunya 1 minggu. Kalau ada yang belum siap malam ini, mungkin besok siap atau lusanya sudah siap, silahkan. Jangan kelewat 1 minggu. Oke. Kemudian tidak ada UAS susulan. Jadi dipersiapkan, mungkin ada kelompoknya ada yang nggak bisa hadir atau apa, disesuaikan. Pak, Ya, pengumpulannya masing-masing anggota atau perwakilan, Pak? perwakilan. Nah, makanya di situ nanti dijelasin, mungkin di file PPT atau PDF atau Word-nya satu itu kelompok anggotanya siapa saja. Ataupun ini juga saya rekam ya. Nanti rekamannya saya postkan di kampus di folder video pertemuan ke-16. Pak izin nanya Pak, kan kalau Iya. punya kelompok saya kan itu automating sistemnya kan dia pakai alat gitu Pak untuk di skala proyeknya itu di pertanian di pertanaman gitu Pak. Itu gimana Pak? Ya bisa divideokan, nanti tinggal ditunjukkan videonya. Ada Pak Pengen videonya ini- mah udah. Saya udah dipraktekin, ini saya lagi ngembangin skalanya, skala lumayan gede sih. Untuk sekitaran tanah setengah hektar Pak. Buset. Ya silakan tinggal divideokan. Nantinya konsepnya gimana silakan. Nah, saat divideokan mungkin langsung dijelaskan atau ditunjukkan intinya untuk mata kuliah ini otomasi sistemnya itu seperti apa demonya. Apa mungkin saya presentasinya nunjukin video dulu baru saya jelasin gitu Pak? Atau gimana Pak? Ya silakan. Mau video dulu baru nanti dijelaskan atau dijelaskan dulu baru video, monggo. Iya, langsung saya mulai aja ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai proyek Arduino Uno lampu otomatis menggunakan sensor cahaya LDR Pak. Untuk anggota kelompoknya di sini ada Alvin Nugroho, ada Anissa Nurul Jana, ada Bintang, saya sendiri Bintang, dan ada Nurul Afifah serta ada Rizka Aulia Dewi. Bentar, Ini saya absen. Alvin Nugroho. Hadir Pak. Ada Alvin? Ada Alvin? Tuh. Mas Bintang ada semua teman-temannya? Alvin hadir, Rizka hadir gak? Hadir Pak. Nurul Afifah hadir, Hadir.
Anissa, Nurul, Hadir, Pak. Hadir. hadir Pak. Ini semua anggota kelompoknya hadir Pak, dan Alvin kebetulan ada di samping saya juga. Oh ya udah, lanjutkan. Ini langsung lanjut demoin projectnya Pak. Iya, demonya. Ini. Udah. Ya. Di sini langsung saya demoin Pak, di mana kita menggunakan Arduino Uno-nya sebagai alat pendeteksi. Di sini alat kotaknya. Lalu di sini ada relay. Relay ini nanti akan berfungsi untuk menyalakan lampu. Serta di sini ada sensor LDR, di mana dia akan membaca intensitas cahayanya. Jadi kalau misalkan cahayanya ini nanti terang atau ada cahaya, nanti dari sisi lampunya ini akan mati. Lalu ketika sensor LDR ini membaca gelap atau tidak ada penerangan, nanti dari sisi lampunya akan menyala. Di sini langsung saya demo ini ya Pak. Ya, ini kebetulan di tempat saya ini terang, jadi dari lampunya itu mati otomatis, dan ketika sensor LDR ini saya tutup untuk membaca cahaya yang gelap, dia akan menyala Pak. Seperti ini Pak. Ini kalau saya lepas sensor LDR-nya, dia akan mati lampu. Gitu Pak. Sudah Pak, cukup itu aja dari kelompok saya. Oke. Nanti dokumentasinya atau videonya nanti dikirimkan ke kampus ya. Dan sekedar untuk project yang seperti tadi itu kemahalan. Kalaupun ingin menggunakan LDR cukup pakai transistor, dioda, resistor, LDR sama lampu. Habis total 30.000. Kalau itu lebih tadi. Oke. Oh iya. Gak apa-apa, yang penting tahu cara untuk buat otomasi sistemnya seperti apa. Tinggal nanti dikembangkan kalau mau lanjut untuk yang lain. Monggo, kelompok berikutnya silakan. Udah semua? Apa masih ada yang belum? Saya Pak. Ya, silakan. Monggo di-share. Pak. Saya berarti dua yang ini ya Pak ya. Satunya buat dari laptop yang aplikasi Arduino IDE-nya, satu lagi buat kamera pakai handphone yang buat nginin ke alatnya ya Pak. Maksudnya judulnya buat apa? Bikin apa? Saya ini Pak, sensor api, sensor asap, terus sensor getaran Pak. Deteksi itu Pak, deteksi itu. Ada videonya apa langsung mau demo real time langsung? Demo real time Pak. Tapi kita belum dapat kode fix apa untuk final ya Pak. Jadi untuk 3 sensor itu jadi satu kita belum. Jadi kita cuma baru dari satu sensor gitu Pak uji cobanya. Oh, coba aja ditunjukkan. Mohon di ACC Pak, saya belum join. Oh, itu udah. Baik Pak.
Berarti yang kalau ini saya satu lagi yang pakai kamera HP-nya pakai Mas Ade ya Pak? Ini judulnya apa mas sebenarnya? Judulnya Bisa ditunjukkan mungkin slide-nya dulu, judulnya apa, kelompoknya siapa aja. benar ya Pak? Iya. Ini Pak untuk judulnya. Yang bangun sistem peringatan Tapi dini ya, kebakaran dan kita gempa juga belum bumi. telegramnya juga Pak. Karena ada satu sensor yaitu sensor suhu dan ternyata itu pakai kabel resistor Pak. Kami kemarin belum nggak tahu kalau pakai kabel resistor. Jadi nggak ada kabelnya, baru mau beli sih Pak. Pakainya sensornya apa aja tadi? Di sini kita ada sensor api, sensor asap, sama sensor getaran Pak. Oke. Baru ada 3 itu, harusnya ada satu lagi Pak sensor suhu, cuma karena butuh kabel resistor jadi sensor suhunya belum. Oke. Ini kelompoknya ada 4 orang. Kalau bakal gimana? Kami ada di sini semua Pak, cuma ada yang nggak nggak? Oh itu join semua Pak. Kelompoknya ada 4 orang. Iya Pak, 4 orang. Mas Ade, mana Ade? Halo? Iya Pak, iya Pak. Ada Ade Andrianto? Ada Pak. Hadir Pak, hadir Pak, hadir Pak. Ada Pak. Ada Pak. Lutfi? Ada Pak, hadir Pak. Fitriani? Hadir Pak. Liani? Hadir Pak. Ade, oke. Ya udah coba demokan. Tunggu dulu. Ini ya. Siap. Gue yang merekam. Ini mau demo pakai yang sensor yang mana? Kita sensor api dulu ya Pak. Sensor api. Yang buat kameranya ini dari Mbak Fitri Pak. Mbak Fitri, Tiara Sapitri atau Fitriani? Ya Pak, dari Fitriani Pak. Nggak kelihatan kameranya. Oh ada.
Kanan, atas, bawah. Sensor api itu yang mana? Yang kanan, yang atas, yang bawah? Nggak ada suaranya. Karena kita pakai sensor ini Pak, apa namanya, sensor 5 arah. Kayaknya kedeteksi semua sih Pak. Oh, itu maksudnya kanan, atas, bawah apa? Ya ini Pak yang lampu mana deketin dah. Ini kan ada lampu ini Pak, sensor ada 5 Pak. Bentar, flashnya masih. Ini nih Pak. Yang ini kan sensor api Pak, dia 5 arah. Jadi kedeteksi 5-5-nya kayaknya Pak. Enggak, pertanyaan saya itu ada indikatornya, ada kanan sekian, atas sekian, bawah sekian. Itu nunjukin apa? Kanan, atas, bawah itu apa? Kenapa? Nggak kebaca Iya, Pak. ya sensornya. Iya Pak, outputnya beda ya Pak. Sebentar Pak. Emang kita lupa codingannya yang mana? Yang jalan aja pakai sensor mana? Yang suhu, yang api, atau getaran? Coba Pak sekali lagi Pak. Yang api outputnya masih belum jelas Pak. Kita ke sensor asap dulu ya Pak. Iya, monggo silakan. Sebenarnya jelas, tinggal dikasih api nanti dia berubah. Mendeteksi kalau adanya api dia low, kalau tidak ada api dia high. Tinggal dikonversi berapa value-nya. Udah nggak apa-apa, taruh situ aja. Tunggu. Jangan dulu, jangan tanpa asap dulu. Tanpa asap dulu. Boleh ya kita. Terus.
Aduh, yang asapnya mana ya? Nah, kalau yang itu error kodenya. Apa mau diperbaiki dulu? Nanti kalau udah siap, tinggal Google Meet lagi. Takutnya ada yang mau presentasi kelompok yang lain. Apa udah nggak ada ini yang terakhir apa kelompok ini? Izin Pak, kelompok saya belum Pak. Nah kan masih ada yang belum. Pak, coba ini dulu. Masih ada, Pak. Mudah-mudahan bisa terlihat. Nggak kelihatan. Pak, saya tahu bukan Pak, Pak. Bukan DHT Pak, MQ. Bentar Pak, satu kali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Oke. Pak, saya mau nanya juga Pak. Ini misalnya kalau satu breadboard itu kan misalnya saya pakai banyak sensor ya Pak. Itu perlu kabel resistor nggak sih Pak buat ngurangin tegangan gitu Pak? Jadi resistor itu untuk penghambat arus supaya jadi lebih kecil. Kalau misalkan dipakai banyak device, nanti arusnya banyak yang kebagi. Jadi takutnya turun tegangan, arusnya kecil. Seperti itu. Pak, ini sensor asap Pak. Jadi kalau di bawah 1500 sampai 1000 dia itu tidak mendeteksi asap. Cuma kalau di atas 1500 coba bakar. Di atas 1500 dia bakal naik sih Pak harusnya. Kalau saran saya diperbaiki aja dulu, dipersiapkan. Naik Pak. Pak naik ya Pak. Dan sensornya juga nyala Pak. Jadi 4000 Pak kalau sensor asapnya. Apa ada asap. Jadi kalau tanpa asap dia di bawah 1000 Itu apa? 2000 Pak. Rokok itu ya? Ini Pak kertas Pak, kertas. Oh, kertas. Ini di ruangan. Enggak Pak, di luar. Jadi dia turun Pak kalau nggak ada asapnya aja. Makin turun, makin turun. Ini pakai sensor asap. Iya Pak, yang kedua Pak. 2000. Kalau ada asap dia naik. Kalau ada asap, Kok sekarang jadi 1000? Ya, ini, tadi itu nggak ada asap Pak, ini ada asap nih Pak, jadi 3000. 4000 Pak, 4000 itu nilai mentoknya sih Pak, pasti. Jadi kalau dia nggak ada asap turun Pak, harusnya tuh makin turun Pak. Udah Pak, itu aja Pak, sensor asap aja. Nanti yang nantinya nanti lagi ya Pak. Iya. Jadi sensor yang apa tadi? Sensor apinya, sensor getaran, sama sensor suhu, belum Iya, baru Pak. sensor asapnya doang ya. Ya Pak, baru sensor asapnya doang. Oke. Jadi masih ada waktu tuh seminggu ya, bisa diperbaiki Seminggu, lagi. Hah? Ya Pak, baik Pak. Bisa diperbaiki lagi. Nanti kalau siap tinggal WA, nanti kita Google Meet lagi. Oke? Baik, Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Kelompok berikutnya silakan.
Masih ada kelompoknya kan? Ada Pak. Ada Oke, Pak. silakan. Fardilan Galang siapa? Kelompok saya Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar, pemanfaatan sensor ultrasonik dalam pembuatan tempat sampah otomatis bersifat bina untuk kebersihan di SDN Cibarusah Kota 2. Oh, buat tempat sampah otomatis ya? Iya Pak, benar Pak, tempat sampah otomatis. Ada 4 orang. Iya Pak, kelompok kita cuma ada 4 orang. Yang itu pertama ada Zika Rizky Ramadan, lalu ada Fardilan Galang Priarto, saya sendiri Fajarul Alam, lalu yang terakhir Bisma Jati Fernanda. Untuk kelompoknya saat ini untuk Bisma Jati Fernanda itu berhalangan hadir karena shift malam Pak. Jadi di sini kita hanya bertiga. Coba yang Zika Rizky mana? Hadir Pak. Fardilah Galang. Hadir Pak, saya sendiri. Fajar itu? Iya Pak, saya Pak, Fajarul Alam. Oh, Fajarul Alam. Kalau Fardilan Galang? Hadir Pak, saya Pak. Oh, oke. Oke, langsung coba demonya seperti apa? Baik Pak, untuk demo ditampilkan oleh Mas Azika Rizky. Oh, bentar. Saya sematkan dulu. Ultrasonik buat tempat sampah, gimana konsep otomasinya? Begini Pak, jadi udah Pak, udah bisa dimulai? Iya, silakan. Jadi ini tuh kan ada sensor sebelah sini Pak. Jadi nanti sensor ini bakal ngirim data ke Arduino-nya buat ngegerakin servo motornya ketika ada benda padat di depan. Saya gini, ini tuh tadi tuh harusnya ada kawatnya Pak dari sini buat ke servo motor buat nariknya. Tapi tadi tuh kawatnya kecopot, terus nggak ada lemnya lagi. Jadi saya tunjukin aja nanti servo motornya bergerak ketika ada benda di depan sensornya. Jadi dia tuh efektifnya tuh untuk 5 cm, sekitar 5 cm. Dia bakal bergerak. Jadi nanti servo motor bakal narik tong sampahnya ke belakang gini Pak. Begitu. Oh, cuman buka tutup doang otomatisnya? Iya Pak. Selain itu ada lagi? Kayaknya itu aja sih Pak. Bisa dipasangin lagi biar kelihatan buka tutupnya? Yang servonya Ini ke... kawatnya copot Pak. Ini kawat ininya Pak buat apa? Iya. Tapi ini servonya gerak kok Pak kalau ini. Kalau dideketin. Tuh. Berapa timer delay-nya untuk nutup lagi? Delay itu sekitar 5 detik Pak. 5 detik. Oke. Delay-nya tuh 2 detik. Jaraknya tuh 5 cm. Delay 2 detik. Masa coba 2 detik buka lebih dari 2 detik? Oh iya. Benar 2 detik. 2, 3. 3 sih Pak ini, 3. Jadi 3 sekarang bukan 2. 3 Pak. Lah, itu codingnya gimana? 2 apa 3?
Oke. Jadi kodenya Yang di belakang itu apa gambarnya? Coba ke belakang. Ini ada hasil implementasi di belakang ada apa? Di Wah, belakang di sini Arduino-nya. Jadi atas. dia Wah, di apa dikonekinnya ke bisa ke chargeran atau ke laptop. Ini ada motornya, oh ada menggunakan motor HS belakang tuh motor untuk ternyata. di kepala tong sampahnya, Pak. Iya. Tadinya kita tuh pakai buzzer, tapi karena buzzernya tuh berisik, jadi dicopot. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya terima ada otomasinya. Nanti dikirimkan file dokumentasi sama videonya di e-kampus. Oke, Baik, Pak. kelompok Terima yang lain, kasih, Pak. monggo silakan. Jadi kalau untuk sekedar tugas ataupun untuk UAS mata kuliah ini saya terima. Tapi kalau untuk sempro, skripsi perlu banyak tambahan. Jadi tidak hanya sesimpel itu. Biar apa? Biar ada bobotnya. Baik Pak, gitu Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau presentasi? ada Pak. Monggo silakan. Ada Pak. Malam Pak, permisi. Iya, Izin bertanya Pak. ya. Pak, kalau misalkan project automation sistemnya saya pakai Arduino itu masih bisa nggak ya Pak? Tapi nggak perlu internet. Nah, bisa. Kan yang penting Oke, ada otomasinya, Pak enggak? oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Karena di mata kuliah ini kan otomasi sistem, jadi nggak perlu pakai internet. Kalau IoT, nah itu harus ada. Ini Pak izin share screen. Automatic pet feeder. Oh, ngasih makan. Ini apa? Ikan atau? Untuk kucing atau anjing itu Pak. Oke, ini sendirian kelompoknya? Oh, ada Kalau dari banyak. kelompok 6 akan ngetes. Ya Pak, jadi di Ada. sini ada Andi Setiawan, Bambang Gunandar, yang berhalangan hadir karena harus bekerja shift 2 Pak. Ada Saputra Dwi Nugroho, dan saya sendiri Rizkia, dan Baik Hati Asyari. Jadi yang ada cuma Untuk 3 proyeknya orang. akan didemo 4 Pak. Ya, saya Mas Andi Saputra ada, Andi Setiawan ada ya. Ada, Pak. Lambang G nggak ada. Ya, lagi kerja Pak. Halo, Lambang G ada nggak? Lambang lagi kerja, Pak. Oke, Saputra Dwi ada nggak? Hadir, Pak. Oke, Hiskia Vincent ini ya. Ya Pak. Baik Haki AL. Hadir, Pak. Oke, monggo silakan langsung demokan. Untuk proyeknya akan ditampilkan oleh Andi Pak. Bentar, Pak. Setting kamera dulu, Pak. Ya,
Izin menjelaskan tentang AutoCAD feeder ini Pak. Bentar. Jadi ini alatnya Pak. Pakainya mikrokontrollernya pakai SP32, terus sensornya pakai load cell. Ini load cellnya. Kemudian ada ultrasonic. Terus kita pakai LCD buat nampilin data load cell sama ultrasonicnya. Terus ada jam dari RTC-nya. Terus konsepnya kita bisa membuka servo manual dengan cara klik tombol sekarang. Terus kita juga bisa setting jumlah pakan yang ingin dikeluarkan. Terus kita juga bisa jadwalkan juga. Jadi otomatisnya di sini kita bisa jadwalkan. Misal nanti udah tidak ada koneksi internet, alat ini tetap bisa jalan. Misal kita coba manual dulu. Kita setting targetnya 10 gram. Terus kita klik feed sekarang. Waduh, keluarnya banyak amat. Servo akan membuka. Gimana Pak? Oh, itu beratnya, berat 10 gram segitu? Iya, 10 gram Pak. Di sini ada Pak. Lebih dari ketika load cell membaca beban sudah minimal dari target, servo akan kembali menutup. Kemudian untuk automation-nya, misal kita setting jamnya sekarang 21.37, kita setting 21.38. Itu masih ada makanannya, nggak dipisahin dulu. Iya, benar Pak. Jamnya kelihatan. Udah 38. Iya. Oh, nggak jalan Pak. Bentar Pak. Iya. Coba. Bentar. Coba.
Maaf Pak. Pak. Iya. Oh, tadi HP saya mati Pak. Saya lanjut pakai ini ya Pak. Oke, mau didemokan lagi? Ya boleh. Nah, ini 2140. Saya 141. Bentar, Pak. Berapa timernya? Di jam 2141. 141. Oke. Sudah. Nggak bisa ya Pak. Barusan bisa ya. Itu saya setting sehari cuma bisa sekali Pak. Coba saya ganti di jam siang nih Pak. Nah. Masnya pakai protokol apa, MQTT atau dari webnya langsung HTTP? Dari webnya langsung Pak. Nah, harusnya nggak ada batasan. Waduh, maaf Pak. Di tadi Apa tuh? hotspotnya, jadi jadwalnya nggak bisa ini. Nggak dapat wifi kali. Si Iya, yang buat ESP-nya. webnya. Nah, Kalau ESP-nya masih nyimpen yang dari jadwalnya kan kesimpan di RTC Pak. Cuman saya jadwalin ulang di webnya nggak dapat, nggak nggak nyambung. terkirim. Iya. Bahas sambung dulu. Ya, Pak. Aduh. Coba lagi Pak.
Kalau mau diperbaiki dulu, nanti mau didemokan lagi. Kabelnya ada yang lepas Pak. Oh, yang lepas. Oke, benerin dulu. Udah bisa Pak. Oke, setting berapa sekarang? Saya setting lagi di 2146 juga. Kalau sekarang itu sebenarnya buat mekanisme tempat pakannya itu masih kurang Pak. Jadi kadang masih kehambat di sini kalau mau keluar ya Pak. Oh, ini macet ya. Iya. Di 2147 coba Pak. 2147 ya. Iya. Tuh, bisa Pak. Ya udah. Oke, nanti dikirimkan file dokumentasi, video atau projectnya ya di kampus. Oke, kelompok yang lainnya ada yang mau presentasi apa udah selesai semua? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada, silakan. Untuk Pak. Ya, silakan. Izin presentasi Pak. Ini kelompok saya Pak. Judulnya apa? Halo? Bentar ke. Sistem lampu otomatis berbasis sensor gerak. Kelompoknya berapa orang? 2. 2 orang Pak. Ya. Ini Mas Rizky sama Mas Hadi. Ada semua Hadi sama Rizky-nya. Ada Pak. Monggo silakan didemokan. Untuk demokannya sama teman saya Pak. Sama Hadi. Jadi kami membutuhkan untuk microcontrollernya Arduino Uno Pak, terus sensor peer, kabel jumper sama lampu LED. Sistem kerjanya seperti ini: ketika lampu peer mendeteksi adanya pergerakan manusia, maka lampu LED akan menyala Pak. Terus kalau sensor peer-nya tidak mendeteksi lagi adanya pergerakan manusia, lampu LED-nya mati Pak. Udah gitu doang? Udah sih Pak, kayak gitu. Iya. Kalau untuk buat project gitu doang ya maksudnya ya, itu kemahalan. Cukup pakai sensor untuk matiin ini apa si lampu itu pakai LDR, transistor, resistor sama lampu biasa udah. Modal 30.000. Kalau kayak gini doang mah kemahalan. Tapi untuk project otomasi sistem ya saya terima. Nanti dokumen sama video linknya ataupun projectnya dikirimkan ke kampus ya. Monggo kelompok yang lainnya silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin Pak untuk presentasi. Iya. Ini siapa? Piki Paradisa Albina.
Judulnya pengembangan sistem detektor gerakan otomatis berbasis sistem gerak berarti. Sama kayak tadi Betul, Pak. sensornya. Iya, hampir sama Pak. Tapi di sini kami menggunakan sensor peer sama buzzer Pak untuk Jadi sumber kalau ada suara. gerakan bunyi. Iya Pak, betul. Sama aja kalau Di tadi sini kan juga lampu. dan Kelompoknya juga di siapa sini aja? kami Bentar. oh iya Pak. Kelompoknya siapa aja? Ada saya sendiri Pak, Vicky Paradisa. Lalu ada Mas Rizaldi. Ada. Hadir Pak. Rizaldi ada. Lalu ada Mbak Anggi Kusnadi Pak. Ada Anggi. Ada Pak. Terus Dan satu Amalia. lagi ada Mbak Amalia. Kebetulan Mbak Amalianya lagi ini Pak, kerja shift malam. Oke, coba didemokan. Kebetulan kami di sini sebelumnya sudah membuat video demonya Pak. Izin untuk dipresentasikan ya Pak. Ya, silakan. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan hasil akhir. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan hasil akhir sistem pendeteksi gerakan otomatis yang telah kami bangun. Sistem ini dirancang sangat responsif terhadap setiap pergerakan di area tertentu. Sesuai dengan masukan pada perspektif sebelumnya, kami melakukan pengembangan dengan menambahkan manual switch di sini. Fitur ini juga sangat berguna jika suatu saat otomatisasi tidak diperlukan. Misalnya, pada saat sedang ada tamu atau aktivitas ramai, kita bisa mengaktifkan sensor cukup dengan satu klik saja. Nah, sekarang kita mulai praktekkan ya. Ini adalah ketika sensor switch dinonaktifkan. Pendeteksi gerakan tidak berfungsi secara normal. Kemudian ini ketika kita nyalakan atau di-on-kan. Deteksi gerakan tuh akan langsung on seperti ini. Nah, ini berarti sudah berhasil. Kurang lebih seperti itu Pak demonstrasinya Pak. Ya. Tadi apa switch itu buat apa switch tadi? Ini digunakan untuk menonaktifkan Pak. Jadi sewaktu-waktu kita nggak gunakan, kita bisa tekan off untuk menonaktifkannya Pak. Menonaktifkan Jadi buzzernya doang kan? Iya Pak, sebenarnya buzzernya aja Pak. Tapi sistemnya tetap kedetek, cuma nggak hidup doang buzzernya. Buzzer sama sensornya juga kayaknya Pak sepertinya tidak hidup Pak. Oh, berarti mematikan Karena dia sistem. mati. Iya betul. Berarti kayak saklar doang, on off doang, mati hidup sistemnya. Iya Pak. Jadi sewaktu-waktu kita tidak gunakan, itu sensor itu tidak akan menyala gitu Pak. Oke. Ada lagi? Itu doang udah? Nah izin nih Pak. Tuh. Apa tuh? Udah? Pak, saya presentasi, Pak. Oke, monggo Mas Daril. Maaf Pak, saya Lambang Gunandar kelompok 6 izin tidak. Kenapa Mas Lambang Gunandar? Oh, yang tadi ya. Oke, Lambang Gunandar. Maaf Pak, Zoom saya error, saya boleh logout dulu nggak Pak? Ya, silakan. Iya Pak. Google Meet, bukan Zoom.
Ada yang belum presentasi apa udah semua ini? Ada respon. Halo semuanya, udah semua presentasi apa ada yang belum? Bapak, maaf dikarenakan tadi ada cuma satu PC doang dan itu error, boleh langsung ke projectnya aja gak Pak? Boleh, ini satu kelompok sama Mas Daril tadi. Iya betul Pak. Oh ya, silakan ini didemokan. Mana? Ini judulnya apa dulu? Saya buka ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya di sini bersama rekan-rekan saya. Ada Santi Cahyaning Tias, ada Daril Yanuar Arafi, ada Anissa Fitriani, ada Indri Widiani, dan saya sendiri Kairunisa Isnaini. Dan kebetulan rekan saya berapa orang tadi ya? Ada 5 Pak. Santi, Daril, Anissa, terus? Indri Widiani. 4, udah. Sama saya sendiri Kairunisa Isnaini. Hairunisa Isnaini, oh Hairunisa, oke. Terus Iya, apa Pak. judulnya? Di sini kami ingin mempresentasikan proyek jemuran otomatis bagian dari smart home. Di sini kita menggunakan beberapa komponen seperti sel hujan, SP32 sebagai mikrokontrolernya, lalu ada motor servo sebagai penggeraknya, lalu ada LED-nya sebagai indikator cuacanya, apakah itu cerah atau hujan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan cara kerjanya, yaitu sensor raindrop akan membaca cuaca di sekitar. Sensor raindrop berarti ada tetesan hujan, tetesan air. Iya. Awas kena air rusak semua itu. Jika terkena intensitas air yang mengenai kepingan 2 gini, sensor raindrop akan mengirim sinyal ke SP32 dan SP32 memberikan perintah kepada motor servo untuk menarik jemurannya, dan LED akan memberikan indikator bahwa hujan dan jemuran akan masuk. Itu bukan LED, LCD mungkin. Oh ya, LCD. Maaf Pak. Dan ketika sensor raindrop membaca cuaca di sekitar kering, maka LCD akan memberikan indikator bahwa cuaca cerah dan jemuran ditarik keluar. Coba tadi nggak ngeliat gerak motornya. Kalau ada air, dia jatuh. Maaf. Pegangin deh. Awas. Meleduk. Jangan dong. Iya itu banyak air. Ini Pak, untuk servonya untuk menarik ke dalamnya tuh sekitar 45 derajat. Terus kalau ditarik keluarnya sekitar 150 derajat. Kenapa derajatnya disetting? Karena kalau misalnya kita setting di 90 derajat di sini, akan tetap kena tampias atapnya. Jadi kita butuh ruang yang lebih masuk lagi biar jemurannya itu nggak ketampias kena hujan. LCD indikatornya nampilin apa tadi? Kalau hujan nggak hujannya doang ya LCD-nya. Iya. Cuaca cerah, jemuran keluar. Oh gitu. Kalau cuacanya kena air apa tadi tulisannya nanti?
Cuaca hujan, jemuran masuk. Jemuran masuk. Terus ada lagi? Udah itu doang? Udah Pak, segitu aja. Oh, tapi kalau secara real time ini nggak sesimpel ini. Kalau untuk jemuran itu pakai gearbox. Kalau pakai sesimpel ini mah satu celana kecil aja nggak bisa kuat dia bawa. Iya Pak, betul. Harus pakai motor yang lebih besar lagi. Iya, kalau jemuran kan banyak itu, apalagi kalau tukang laundry banyak banget. Nah itu nggak mungkin pakai itu. Nggak sesimpel Iya Pak, betul di Pak. lapangan. Oke, kalau untuk otomatisasinya saya terima. Nanti dikirimkan dokumentasi file videonya ya ke kampus. Oke, kelompok yang lainnya monggo silakan. Baik Pak, saya tutup. Terima kasih Pak sarannya serta masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua kelas ini apa ada yang belum kelompoknya? Udah kayaknya, ini nggak ada jawaban. Apakah udah apa belum? Udah Pak. Udah semua ya? Nanti info kalau ada yang Udah, belum. Pak. Oh ya, kalau ada yang belum, saya ada waktu 1 minggu. Nah mungkin besok atau besoknya lagi. Kalau ada yang mau disempurnakan, kalau ada yang masih problem tadi bisa disempurnakan, monggo silahkan. Oke, kalau udah mah kita akhiri untuk UAS malam hari ini. Ditunggu nanti 1 minggu ke depan, jangan sampai lupa untuk upload file dokumentasinya, PDF, PPT, video ataupun projectnya di e-kampus. Jangan sampai kelupaan karena tidak ada UAS susulan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.